Mengerti tentang nama dan sifat-sifatnya Allah itu wajib untuk kita ketahui. Kenapa? Ya iya. Karena sesungguhnya apapun profesimu, dokter kah, pekerja kantor kah, seorang ibu kah, seorang anak baru balik, ataupun orang tua yang sudah berumur dan sudah putih beruban semuanya, maka kita wajib untuk mengetahui tentang nama dan sifatnya Allah. Kenapa? Loh, orang itu harus paham tentang nama dan sifatnya Allah. Karena salah satu sumber keresahan dan kegelisahan kita dalam hidup itu ya karena kita nggak kenal Allah, zat yang kita cintai. Makanya sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim itu berkata, kalau setiap manusia mengenal siapa Robnya dan mengenal bagaimana sifatnya, seluruh manusia itu akan meleleh rasa cintanya kepada Allah setiap detiknya, karena dia akan merasakan cintanya yang besar kepada zat yang dia cintai. Ibu kalau dilamar seorang laki-laki yang ibu tahu laki-laki ini hampir sempurna, perfect, maka ibu akan tenang. Makanya kalau ada manusia, kenapa dia gelisah, kenapa dia sedih, kenapa dia merasakan keresahan, itu satu, yaitu adalah karena dia tidak paham tentang Rabb yang kemudian mengurusi urusan hidupnya. Makanya apa? Ketika dia tidak mengenal tentang nama dan sifatnya Allah, sumber keresahan dan kegelisahan itu datang bertubi-tubi dalam hidupnya. Makanya ibu itu harus paham, jangan-jangan belum belajar ini akidah tentang asma wa sifat. Padahal asma wa sifat itu harus selesai. Kalau kita sudah belajar asma wa sifat itu tenang ibu dalam hidup. Kenapa? Selalu kita kembalikan kepada sifat-sifatnya Allah. Apapun yang kita temukan dalam hidup. Masa Ustaz? Iya. Contoh. Oke, kita ambilkan contoh. Ibu kalau kemudian mengerti bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq, ibu akan tenang dalam hidupnya. Ibu tidak perlu khawatir gonjang-ganjing tentang masalah dunia. Mau kemudian harga minyak turun per barelnya, mau naik, mau jumpalitan harganya, kita tenang walaupun suami kita kerja di kantor minyak. Kenapa? Karena kita tahu kok yang memberikan rezeki untuk saya dan suami saya itu bukan kantornya, tetapi Allah. Tenang dia. Tenang dia, tidak perlu dia resah kan? Kenapa kau kemudian resah? Saya kemarin sudah lama lah beberapa. Ada seorang ibu-ibu cerita bahwasanya dia khawatir terhadap suaminya. Lalu kemudian karena kerja di kantor minyak, saya mengatakan kenapa harus khawatir? Bukankah yang memberikan rezeki bukan kantornya dan bukan harga per barel setiap minyak? Enggaklah, yang memberikan rezeki itu Allah. Kenapa ibu itu sampai kemudian merasa khawatir? Karena dia belum mengenal sifatnya Allah itu Razzaq. Kenapa orang itu kemudian bisa menjadi walinya Allah ketika di tengah keramaian solih, tapi ketika sepi jadi walinya syaitan, dia melakukan dosa? Ya karena dia tidak paham bahwasanya Allah itu Ar-Raqib. Apa itu Ar-Raqib? Maha mengawasi. Padahal kita pernah lihat ya ibu, ada tayangan ya ibu ya, ada seorang bapak-bapak nyopet dompet seseorang yang sedang di pinggir jalan, dicopet itu, dan orang yang dicopet tidak sadar kalau dia dicopet. Ternyata terekam sama CCTV. Ketika maling yang kemudian habis nyopet kemudian tidak sadar, ada CCTV, dikembalikan lagi itu dompetnya ke tasnya. Kemudian apa? Pura-pura dijatuhkan. Dia pura-pura negur ini, dompetnya jatuh. Padahal sebelumnya apa? Nyopet. Jadi nyopet sudah berbalik gini, dia lihat ada CCTV hidup, dilihatin itu, dia tahu kan ini aktif, ini dikembalikan lagi itu. Sebenarnya kalau setiap orang dia kemudian paham bahwasanya Allah itu Ar-Raqib, dia tenang atau tidak tenang? Tenanglah. Dia tidak akan pernah kemudian berusaha untuk mencari-cari jalan bagaimana berbuat dosa. Kenapa? Dia tahu mau di masjid, mau di musola, mau di tempat kajian, mau ketemu dengan sahabat-sahabatnya, ataupun ketika sendirian di apartemen, dia tahu Allah selalu memperhatikan sama dan tidak pernah berkurang pandangan Allah. Kalau ibu tahu bahwasanya Allah itu Al-Hasib, Allah itu maha menghitung setiap perbuatan manusia, kita tidak perlu khawatir ibu terhadap omongan orang. Tenang kita hidupnya. Dihujat di mana-mana senyum, sampai orang yang menghujat tuh bingung, orang ini diapain lagi ya supaya kemudian sedih. Difitnah macam-macam, tenang dia, ngapain kita memikirkan itu? Kenapa? Kita yakin Allah itu kemudian maha menghitung setiap apapun yang pernah diucapkan orang, ditulis orang dengan jempolnya yang diucapkan oleh orang. Maka kemudian itu dihitung sama Allah. Kita tidak perlu repot untuk mengklarifikasi kemana-mana, tidak perlu. Kenapa? Oh, hidup itu ibadah, titik, bukan nurutin perasaan. Jadi akhirnya apa? Tenang. Kenapa? Allah Al-Hasib,
Makanya lihat orang-orang yang terzolimi rata-rata tenang. Kenapa kok kamu tenang? Duh, Allah sudah nyatet kok. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar dari mulutnya manusia kecuali apa? Raqib dan atid yang mencatatnya. Sudah tenang kita. Contoh saya misalkan, kemarin ibu tahu kan, saya misalkan ketika pulang habis memberikan bantuan, kemudian diperiksa, karena kemudian SOP biasa. Orang ngomong di luar apa? Macam-macam katanya, ISIS kah? Tuh kan kelihatan itu topengnya, terbuka topengnya, terbuka hakikatnya, lah macam-macam. Perlu nggak kita klarifikasi satu-satu? Buat apa? Apakah itu tidak sampai ke saya? Sampai semuanya, alhamdulillah dengan izin Allah. Tapi saya repot-repot menjawab, enggak, buat apa? Hidup itu ibadah kok. Ada orang yang ngomongin kayak gitu-gitu, sudah kita jelaskan sekali, kita nyalurkan bantuan, sudah cukup. Kita nyalurin bantuan yang sampai kepada kita salurkan kepada orang yang membutuhkan, anak-anak yang nangis, orang yang tidak bisa makan. Orang tidak mau semuanya nyalurin bantuan. Kalau semuanya ngajar, terus siapa yang ngasih bantuan ke sana? Karena tidak ada yang kemudian nyalurin bantuan, karena jarang banget yang mau berangkat. Ustadz juga tidak semuanya mau berangkat. Ya kita berangkat kalau memang ada kesempatan, alhamdulillah. Sudah kita sampaikan sekali, kami menyerahkan bantuan, kami kemudian akan menyerahkannya. Sudah selesai. Omongan macam-macam, tenang, Allah Al-Hasib, Allah yang maha menghitung omongan orang. Tenang atau tidak tenang? Tenang. Ibu kemudian di sini tiba-tiba diomongin macam-macam, Jeng, kamu tahu nggak kamu diomongin begini, nggak usah ditelusuri, capek, kayak nggak punya Allah aja, ya kan? Kalau ada yang nanya dijawab, nggak ada yang nanya, sudah nggak usah nanya-nanya. Kemarin dapat gini nggak? Buat apa? Hidup kita bukan nurutin perkataan manusia. Hidup kita itu untuk Allah. Akibatnya misalkan kita dijauhi orang, alhamdulillah, berarti kita bisa berdoa dengan Allah. Kalau kemudian kita disenengin orang, alhamdulillah, berarti kita bisa mendapatkan kebaikan, yaitu kemudian berkumpul sama orang baik. Itu saja. Tapi apakah yang sendirian itu kemudian menjadi lebih buruk? Enggak kok. Ada nabi yang seorang diri seumur hidupnya ngajar, tidak ada satupun orang itu yang ngikutin nabi itu, kata Rasul. Sampai mati sih sendirian, didampingi dengan satu orang muridnya yang nguburkan dia. Seluruh pada saat itu tidak ada yang menerima imannya dia. Nabi Ibrahim, Masya Allah, Nabi Ibrahim itu pendekarnya tauhid atau tidak? Pendekarnya tauhid ibu, dalam bahasa tanda kutip itu pendekar akidah itu siapa? Nabi Ibrahim. Tapi tahukah kita Nabi Ibrahim itu seluruh warga itu pembenci Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim itu dibakar dan tidak ada satupun orang saat itu kecuali ikut nyombang kayu supaya membakar Nabi Ibrahim. Coba. Bahkan Imam Ibnu Katsir menceritakan ada wanita tua tinggal jauh dari kerajaannya Namrud, jauh di perbatasan kerajaan Namrud, buta. Itu kemudian ketika mendengar bahwasannya Nabi Ibrahim itu akan dibakar, sedih. Bukan sedih memikirkan Nabi Ibrahim dibakar. Loh, kenapa kamu sedih? Iya, karena aku dengar Ibrahim mau dibakar. Terus sedihmu apa, Nek? Loh, aku tidak bisa nyumbang kayu untuk membakar Ibrahim supaya kayunya lebih banyak dan apinya lebih besar. Loh, itu ada dalam kitab tafsir. Tapi Nabi Ibrahim sedih nggak ketika seluruh warga meninggalkan Nabi Ibrahim? Loh, kan enggak. Berjalan di atas kebenaran kan bukan untuk mendapatkan simpati manusia. Makanya semuanya kalau kita selesaikan dengan mengenal sifatnya Allah, hidup itu tenang atau tidak tenang? Tenang ibu. Ibu misalkan tiba-tiba didiagnosa sama dokter, maaf bu, saya harus katakan apa dokter, ibu menderita stadium 4. Biasanya seorang ibu yang dipikirkan itu apa? Bukan dirinya, anak-anaknya. Allah, anak-anak saya masih kecil. Itu loh saking besarnya rahmatnya Allah kepada seorang ibu, sampai segede itu rahmat dia kepada anak-anaknya. Biasanya dipikirkan ibu itu apa? Ya Allah, nanti kalau saya mati memang bagaimana anak-anak saya? Kenapa dia gelisah? Karena dia lupa bahwasanya Allah itu Al-Hafidz. Apa itu Al-Hafidz? Allah itu maha menjaga makhluknya. Kalau sudah dikasih jatah hidup, Allah kasih jatah rezeki. Selesai dia. Akhirnya apa? Dia berpikir bagaimana dia melalui penyakitnya dengan sabar. Ya? Semuanya itu yang kemudian menjadikan kita harus paham. Kenapa mengenal nama dan sifatnya Allah itu wajib? Loh iya. Naif kalau kemudian kenal Allah, kita beribadah kepada Allah, tapi tidak kenal dengan Rabb yang kita sembah, itu namanya naif. Gimana kamu akan beribadah benar kalau kamu tidak kemudian kenal dengan Rabb yang kamu sembah? Ya pasti berantakan hidupnya.
Akhirnya tadi praktek-praktek penyimpangan itu terjadi ketika kita tidak kenal dengan Rabb yang kita sembah. Betul apa yang dikatakan oleh para salaf, kalau kamu tahu betapa besarnya Allah dan betapa sempurnanya sifatnya Allah dalam kehidupan sifatnya, kamu akan jatuh cinta kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Tidak perlu repot hidup ini. Kenapa? Sudah ditanggung kepada Zat yang maha sempurna. Ya, kita tahu nih bahwasanya kemudian berpisah dengan orang yang kita cintai. Kita kenal kok sifatnya Allah. Allah itu tidak mungkin mendolimi hambanya. Dan kita tahu nih, misalkan ibu yang kita cintai meninggalkan kita lebih dulu. Cari itu sifat Allah apa yang berkaitan tentang masalah ruh. Oh, Allah itu menggenggam ruh. Allah memberikan nikmat kepada hambanya. Kita menjadi saksi kebaikan ibu kita selama ini ketika dirawat sama beliau. Tenang kita akhirnya. Kenapa? Kita telah meninggal, kita telah berpisah dengan ibu kita, tapi ibu kita itu mendapatkan tempat yang insya Allah lebih baik daripada tempat yang bisa kita berikan untuk ibu kita. Tenang atau tidak tenang? Nah, jadi kalau hidup antara satu sifat dengan sifatnya Allah, kita hidup dengan sifat-sifat itu, kita menjadi tenang. Makanya Imam Ibnu Rajab mengatakan ilmu yang berkaitan tentang asma dan sifat Allah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib.